Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Yayu sebagai dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, peserta mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Untuk kali ini kita dari kelompok 3 akan membawakan atau mempresentasikan makalah tentang ideologi Kemuhammadiyahan. Ideologi Muhammadiyah kita beranggotakan 3, saya sendiri Rusiati, Pak Amam Fahrul dan Bu Arum Dalu. Namun kebetulan Pak Amam Fahrul ada halangan sehingga tidak bisa untuk mengikuti Zoom atau presentasi kali ini. Baik, untuk pertama saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dari makalah kami, yaitu tentang ideologi, di mana ideologi adalah sistem keyakinan dan paham untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. 3 hal dalam ideologi Muhammadiyah adalah 1, paham agama dalam Muhammadiyah, 2, prinsip-prinsip pemikiran Muhammadiyah sebagai paradigma, 3, strategi perjuangan Muhammadiyah. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian ideologi. Ideologi secara harfiah ialah sistem paham atau sekumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani ideos atau ide atau gagasan, dan logos atau ilmu logika. Tokoh yang memperkenalkan ideologi ialah de Sade-Traki 1757 dan meninggal 1876. Seorang filosof Prancis yang menyebut ideologi tentang ilmu tentang ide-ide yaitu sebagai suatu cara berpikir dalam memandang kehidupan yang dibedakannya dengan cara berpikir metafisika dan agama. Sedangkan ideologi menurut Ribeiro tahun 1986 adalah ideologi memiliki unsur-unsur pokok yaitu pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. Nomor 2, rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut. 3, kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4, usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut dan menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. 5, usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Sedangkan bab nomor 2 yaitu Islam dan ideologi berbangsa dan bernegara. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti prinsip-prinsip musyawarah, konsultasi, ketataan sebagai pemimpin, keadilan, kebersamaan, dan kebebasan beragama, dan lainnya. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah sendiri bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan melalui akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut, Muhammadiyah dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil alamin dalam kehidupan di muka bumi ini. Sedangkan ideologi itu ideologi sebenarnya dilakukan dengan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan atau kenegaraan atau real politik praktis. Sedangkan nomor 2 adalah melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berisi pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung atau hak politik. Dari sini dari 2 tipe ini jelas Muhammadiyah mengikuti yang kedua. Ini adalah peran kehidupan berbangsa dan negara. Pentingnya ideologi bagi Muhammadiyah. Konsep ideologi dalam Muhammadiyah bersifat mendasar, yaitu menyangkut dan diistilahkan dengan keyakinan dan cita-cita hidup. Ideologi Muhammadiyah bukan sekedar seperangkat paham atau pemikiran belaka, tetapi juga teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan.
Ideologi Muhammadiyah ialah sistem keyakinan, cita-cita dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan isi dari ideologi Muhammadiyah itu ada 3, yaitu paham Islam dan paham agama dalam Muhammadiyah. Nomor 2, hakikat Muhammadiyah dalam gerakan Islam. Dan yang ketiga adalah misi, fungsi, dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Jadi tidak perlu membahas ideologi dipisahkan dari strategi dan perjuangan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Arundalu. Kami persilakan. Terima kasih Bu Rusiati. Yang terhormat Ibu pengampu mata kuliah Islam dan Kemuhammadiyaan serta rekan-rekan S2 yang kami banggakan. Untuk prinsip ideologi Muhammadiyah, yang pertama, Muhammadiyah sebagai ideologi ialah sistem paham yang mengandung keyakinan, cita-cita, dan strategi gerakan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Next. Prinsip-prinsip ideologi Muhammadiyah, yaitu yang pertama, Muhammadiyah sebagai ideologi. Ideologi Muhammadiyah ialah sistem paham yang mengandung keyakinan, cita-cita, dan strategi gerakan untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, ideologi Muhammadiyah ialah ideologi Islam. Islam sebagai fondasi, asas atau dasar, sekaligus worldview, pandangan hidup atau way of life, pedoman kehidupan, sehingga merupakan minhaj al-hayat, sistem kehidupan bagi Muhammadiyah yang membentuk keyakinan, alam pikiran, kepribadian, dan pola tingkah laku atau tindakan dalam kehidupan anggota Muhammadiyah. Next. Yang ketiga, yaitu Islam bagi Muhammadiyah merupakan identitas gerakan. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah dinyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan identitas Islam ini, Muhammadiyah dan orang-orang Muhammadiyah tidak hanya menjadikan Islam sebagai simbol dan atribut diri, tetapi sekaligus mengemban misi dakwah dan tajdid, sehingga Islam terwujud dalam kehidupan. Yang keempat, ideologi Muhammadiyah berkarakter reformis, modernis, dan Islam yang berkemajuan. Dalam referensi atau rujukan kontemporer, ideologi keagamaan Muhammadiyah adalah ideologi reformis, modernis, atau pembaharuan yang menampilkan corak Islam yang berkemajuan, yang memadukan antara pemurnian, purifikasi, dan pengembangan dinamisasi dan bersifat tengahan atau moderat wasatiyah dalam meyakini, memahami, dan melaksanakan ajaran Islam sehingga Islam senantiasa aktual dan menjadi agama untuk peradaban sepanjang zaman. The next, nomor 5, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan aktualisasi dari proses dan tujuan yang diperjuangkan secara terus-menerus yang mungkin tidak akan tercapai secara absolut atau ideal hingga akhir kelak. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya merupakan kualitas dari khairul ummah dalam Al-Quran Al-Imran ayat 110. Yang keenam, ideologi Muhammadiyah mengandung kitab perjuangan. Muhammadiyah dalam perjuangannya sebagai organisasi dakwah dan tajdid menggariskan strategi untuk bergerak di lapangan, kemasyarakatan atau membangun masyarakatan. Dan tidak di lapangan politik praktis atau perjuangan kekuasaan negara yang meneguhkan dirinya sebagai organisasi atau partai politik. Memilih perjuangan dakwah kemasyarakatan dan tidak berpolitik praktis, politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan sebagaimana dilakukan oleh partai politik. The next, nomor 7, Muhammadiyah dan keindonesiaan. Muhammadiyah berjuang dalam koridor kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan,
Muhammadiyah bergerak dengan sistem organisasi. Dalam mewujudkan cita-cita Muhammadiyah bergerak melalui sistem organisasi Jami'iyah yang dikendalikan oleh sistem kepemimpinan kolektif kolegal yang terstruktur dari pusat hingga ranting untuk membangun kejayaan umat, bangsa, dan umat manusia. Keberadaan organisasi bagi Muhammadiyah merupakan instrumen atau alat strategis yang wajib adanya dalam perjuangan mewujudkan misi dan cita-cita Islam. The next. Arti Islamic Worldview Muhammadiyah. Jadi worldview Muhammadiyah artinya yaitu pandangan hidup atau pandangan menurut dunia. Pandangan umum tentang dunia ini berarti pandangan yang menyangkut soal hakikat, nilai, arti, dan tujuan dunia serta hidup Muhammadiyah. Islam berkemajuan adalah pandangan dunia atau worldview Muhammadiyah tentang Islam yang merupakan dinul hadarat, agama kemajuan atau peradaban. Bagi Muhammadiyah, visi Islam berkemajuan bukanlah hal yang baru, melainkan kelanjutan dari apa yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak kelahiran Muhammadiyah sekitar seabad yang lalu. The next. Muhammadiyah, makna substantif dari rumusan visi Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islam agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan abiyati sebagaimana firman Allah yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yaitu surah Al-Anbiya. Membandingkan tujuan Muhammadiyah dengan tujuan ormas dan parpol lainnya. Tujuan dakwah Muhammadiyah yaitu menciptakan masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah, serta sebagai upaya penghapusan dan pencegahan budaya tradisional yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Dalam artian menciptakan ajaran keagamaan yang berbeda dengan ajaran agama yang telah mengental di masyarakat setempat. Sedangkan dakwah ormas lainnya yaitu menciptakan masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah. Dakwah Nahdlatul Ulama juga bertujuan untuk menjaga nilai-nilai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tradisi NU yang selama ini dijalankannya. Dalam artian mempertahankan ajaran yang telah mengental yang merupakan ajaran-ajaran para ulama atau kiai. The next, menganalisis sistem gerakan Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai hasil konkret dari telaah dan pendalaman terhadap Al-Quranul Karim, ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdiannya kepada Allah. Segala yang dilakukan Muhammadiyah baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Gerakan Muhammadiyah berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang real, konkret, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh seluruh umat sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak, seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan, dan sebagainya. Sebagai amal usaha Muhammadiyah itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah Islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat untuk tujuan tunggal, yaitu dijadikan sarana wahana dakwah Islamiyah. Next, nomor 3. Muhammadiyah adalah gerakan tajdid. Gerakan tajdid atau gerakan reformasi, Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu
organisasi yang berkhidmat menyebarluaskan ajaran agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus membersihkan berbagai amalan umat yang terang-terangan menyimpang dari ajaran agama Islam, baik berupa khurafat, syirik maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Sifat tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam penyantunan terhadap fakir miskin dan anak-anak yatim, cara mengelola zakat fitrah, zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat id dan pelaksanaan kurban dan sebagainya. The next, Burus. Program aksi Muhammadiyah yaitu yang pertama mengembangkan sistem pendidikan Muhammadiyah secara menyeluruh. Yang kedua, menyusun roadmap keunggulan pendidikan Muhammadiyah baik tingkat dasar maupun tingkat perguruan tinggi. Mengembangkan model-model pendidikan Islam dan kemuhammadiyahan di seluruh jenjang pendidikan yang memberikan pencerahan, paham Islam dan komitmen gerakan Islam yang berkemajuan. Mengembangkan kualitas kepemimpinan, tata kelola, termasuk tata kelola keuangan, peraturan-peraturan yang terpadu dan terstandar, pemanfaatan IT, penjaminan mutu, dan berbagai aspek lainnya. Mengintensifkan pembinaan akhlak Islami, ideologi Muhammadiyah, dan penekanan pada pendidikan karakter di seluruh jenjang pendidikan. Meningkatkan, memperluas, memperkuat kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang. Meningkatkan dan memperkuat peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat pengkaderan dan pembinaan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. HW, Tapak Suci, dan IMM sebagai organisasi intrakurikuler. Meningkatkan kemampuan profesional pendidik. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Mengembangkan dan memperkuat kemandirian pendidikan Muhammadiyah. Meningkatkan peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah, mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat dakwah Islam. Next. Terima kasih. Monggo saya serahkan kepada Bu Rusiati. Demikian presentasi kami dari kelompok 3, saya dan Bu Arum. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut di sesi tanya jawab, Bu Arum. Okay. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.